Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Vindi Derosari. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 7. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Perencanaan Kebijakan Sosial dengan judul buku yang akan saya buat sebagai parodi, yaitu Demokrasi dan Kebijakan Publik di Dunia Pasca COVID-19. Selamat menyaksikan parodinya. Jadi terus reuni, jadi ini ada rencana besok nih orang pergi reuni. Iko kan Iko Medina pusian pantai atau di pantai kayaknya nih, Mei corona nih. Iko tuh izin ke tenada misalnya terus diizin no aman Nah protokol koi. aman itu dipakai masker. Jom balik kapan? Ya balik dikit tahu kayak belum vaksin, jo corona gini pemerintah so apa nih ajukan PPKM nih. PPKM itu apa enggak? Iko ketinggalan info sahabat. PPKM tuh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Indonesia kak. Juga kena kau belajar online kan sama ini? Belajar online, kok mengerti ini belajar online tuh? Mengerti, kadang materi po kurang mengerti, jom ini udah sekolah lagi. ini ada teman-teman, misalnya Jo, yang kau tahu nih corona nih habisnya kapan? Belum tahu corona tuh mungkin banyak nih. Malah TK, sekolah, keberin juga ya bikin sendiri aja. Corona ini kan semuanya jadi terhalang. itu teh, bisa. Kita capek nih pakai masker tuh, panas lagi betul nih. Susah kan nih. Selamat sore. Selamat sore Kak Vindi. Dua nih buat apa sebenarnya nih? Cerita ini tentang corona nih. Itu kau Di kampung sini. Kebetulan kan Iko apa? Ada tugas saya tentang ketika kebijakan demokrasi tentang COVID-19 di masa itu. Jadi pas corona mau COVID jadi kayak mau masuk kayak berkait Bertambah-tambah ini terus sebelumnya corona nih harus pakai masker. Ya kita lupa Karena aturan ini kan peraturan kebijakan dari pemerintah nih 3M itu kan tahunnya 3M. 3M apa? Harus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu kebijakan dari pemerintah untuk semua orang supaya mengatasi yang namanya corona, supaya mengatasi penyebaran COVID, supaya jangan terlalu meningkat. Jadi kita harus menggunakan masker dimanapun kita harus orang keluar kah, di mana pun kita harus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Karena kasus COVID ini kan seperti yang kalian tahu sebelum-sebelumnya kan terjadi di Cina tuh, terjadi di Cina waktu tahun 2019 terjadi di Cina jo masuk di Indonesia. Di Cina pun sebelumnya sementara COVID itu kok pemberlakuan kebijakan dari pemerintah Cina itu kan lockdown semua tuh. Nah itu juga masuk di Indonesia kok orang pemerintah kok membuat kebijakan untuk orang negara lockdown, WFH, dan sekarang ini yang baru tuh kak Apa tuh? PPKM tuh. PPKM tuh apa nih kak? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu tuh barusan keluar baru-baru ini karena ada bilang varian baru, COVID varian baru makanya membuat pemerintah bilang membuat kebijakan yang baru dengan menerapkan PPKM begitu. Jadi aturan itu harus ikut apa yang telah dibuat pemerintah tuh kebijakan seperti itu. Dan kebijakan kesehatan masyarakat itu berfungsi sebagai model instruktif. Kebijakan kesehatan dalam bidang kesehatan itu termasuk kebijakan tentang ilmu pengetahuan
kesehatan. Penting dalam sekarang ini kan dalam pemerintah dalam kan mengharuskan setiap masyarakat itu kan harus ikut vaksin toh. Nah itu pun merupakan kebijakan karena pentingnya vaksin diterima secara luas dan dipahami dengan baik oleh pembuat kebijakan dan dituangkan ke dalam kebijakan khususnya di tengah wabah COVID-19 sekarang. Kebijakan tentang pandemi global diinformasikan oleh para ahli medis. Ini untuk melayani masyarakat dengan baik, meskipun tidak terlalu seperti cara kebijakan. Kebijakan kesehatan tidak selalu menjadi bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan ranah yang paling relevan di masa sekarang. Gitu. Di abad yang ke-21 sekarang ini, pemerintah dorang membawa tantangan baru. Abad 21 ini membawa tantangan baru untuk membuat kebijakan karena pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan membutuhkan pemahaman yang lebih baik dari psikologis dampak narasi yang terkait dengan kemiskinan. Karena begini, sekarang ini corona pun membawa dampak juga untuk orang masyarakat tuh macam tuh sekarang ini tuh merosot terganggu dengan kesehatan begitu. Jadi itu ini harus mengikuti peraturan dan kebijakan yang dibuat begitu. Pembuat kebijakan juga umumnya membangkitkan citra pengambilan keputusan yang rasional dan optimalitas teknis. Namun arena pembuatan kebijakan dicirikan dengan konflik dan kontestasi macam itu. Pembuat kebijakan itu dan tidak sembarang membuat kebijakan, tapi harus ada masalah tuh, macam sekarang kan COVID, jadi untuk menekan meningkatnya COVID, makanya pemerintah dorong membuat kebijakan seperti memperlakukan kegiatan di rumah. Makanya sekarang tuh orang yang mahasiswa kuliah online, orang teman-teman orang yang sekolah online semua gitu. Ada kebijakan itu pemerintah orang kadang membuat kebijakan itu diterima oleh masyarakat dengan baik, namun ada yang masih menolak begitu karena mereka anggap bilang kebijakan yang dibuat tuh di rumah kan untuk semua orang. Kadang yang bilang orang di rumah orang dapat uang gitu kebijakan itu setiap kios toko orang tutupnya harus tepat jam 8 gitu kan. Sebelum ada corona kan kios tuh kadang buka sampai pagi. Karena adanya corona karena pemerintah mereka maunya orang tuh harus tetap dalam keadaan sehat dan menekan tingkat penyebaran COVID seperti itu. Jadi begitu. Kayak itu saya cerita tentang kebijakan begitu. Nanti kalau Baik, sebelum mengakhiri video parodi tadi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai parodi tadi yang berjudul Demokrasi dan Kebijakan Publik di Dunia Pasca COVID-19. Mengapa pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut? Karena pemerintah menginginkan agar masyarakatnya terhindar dari yang namanya wabah COVID-19. Karena semakin hari kasus COVID-19 tidak menurun, tetapi kasus COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti WFH, bekerja di rumah atau bekerja secara online, bekerja, belajar, bahkan dalam agama juga kita dibatasi dan harus mengikuti ibadah di rumah. Itu merupakan WFH, work home from. Dan juga pemerintah juga mengeluarkan kebijakan seperti 3M,
Jika kita keluar dari rumah atau kita pergi kemanapun, kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan peraturan dari pemerintah demi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dan sekarang juga pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yaitu PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM tersebut karena kasus COVID-19 di Indonesia sendiri semakin hari semakin meningkat. Bahkan banyak orang yang mati karena kasus COVID, sehingga pemerintah melakukan kebijakan PPKM tersebut. Maka dari itu kita semua mari sama-sama kita mematuhi peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan tidak semata-mata untuk keperluan diri mereka sendiri, namun untuk negara, untuk masyarakat, agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19 dan semoga wabah COVID-19 ini cepat hilang dan dunia kita kembali pulih. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum keluar dan setelah kembali ke rumah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video parodi saya. Terima kasih.